Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inggi Maulani dan rekan saya Sahril Chandra Pratama. Kami akan melakukan perhitungan algoritma Bresenham. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu algoritma Bresenham. Jadi, algoritma Bresenham adalah algoritma yang biasa digunakan untuk menggambar garis pada digital plotter. Algoritma ini berfungsi untuk menentukan titik-titik yang perlu dilalui untuk membuat garis lurus dari koordinat awal ke koordinat akhir. Untuk selanjutnya, kita akan memulai perhitungannya. Pertama, kita akan menaruh atau mengetahui terlebih dahulu rumus yang harus dipakai. Rumusnya sudah tertera di bagian sisi kiri, yaitu dengan rumus garis 0 kurang dari M kurang dari 1. Untuk mencari dx-nya, yaitu x2 min x1, dan untuk mencari dy, yaitu dengan y2 dikurangi y1. Kemudian, untuk d1, rumusnya yaitu 2 dikali dy, dan untuk mencari d2, yaitu 2 dikali dx min dy. Kemudian, untuk p sendiri, yaitu d1 dikurangi dx. Kemudian rumus selanjutnya yaitu jika P lebih dari sama dengan 0, maka rumus yang dipakai yaitu P sama dengan P min D2 dan Y sama dengan Y plus 1. Kemudian jika P kurang dari 0, maka yang dicari P yaitu P plus D1 dan Y sama dengan Y. Kemudian rumus selanjutnya yaitu X sama dengan X plus 1 dan M. Untuk mencari M-nya sendiri yaitu Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Di sini kita akan melakukan perhitungan dengan X1 3, X2-nya 11, Y1 5, dan Y2 9. Untuk mencari M-nya sudah tertera pada rumus yang sudah dijelaskan tadi, yaitu Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Kita taruh Y2. Y2-nya 9 min Y1 bagi X2 dan hasilnya 0,5. Kemudian mencari dx-nya x2 min x1 dy y2 min y1 y2 usah D1 2 dy, karena dy-nya sudah diketahui, jadi kita masukkan kalau sudah dengan x min dy dx-nya 8 min dy-nya 4. Untuk P-nya sendiri, karena di sini P-nya D1 min dx x.
Kemudian masuk ke perhitungan selanjutnya, yaitu mencari P, X, dan Y. Untuk P-nya sendiri, karena tadi sudah diketahui P-nya 0, maka kita masukkan di sini, kolom bawah P. Untuk ke bawahnya, kita lihat, karena di sini P-nya 0, dan rumus kedua ini berbeda, jadi kita akan pakai rumus pertama karena 0 sama dengan P lebih dari sama dengan 0. Jadi untuk bawahnya kita pakai rumus yang ini. Sama dengan masukkan P yang di atas, itu 0, kemudian min D2. Kemudian lakukan hal yang sama, tapi dikarenakan P sebelumnya menjadi min 8, maka kita akan menggunakan rumus yang kedua, yaitu P kurang dari 0. Masukkan P-nya yaitu min 8 plus D1. Lakukan hal yang sama karena di sini P-nya kembali menjadi 0, maka kita akan kembali lagi ke rumus yang pertama, yaitu P lebih besar dari sama dengan 0. Karena seterusnya akan sama seperti itu, maka kita akan langsung masukin nilainya di sini 0, min 8, no. Oke, kita stop dulu sampai sini, lanjut ke perhitungan mencari X. Jadi, X di sini kita akan menaruhnya dengan angka yang ada pada X1, yaitu 3. Karena di sini rumusnya untuk mencari X itu yaitu dengan X plus 1, maka di sini kita akan X-nya yaitu 3 plus 1. Kita bakal lanjutin aja karena perhitungannya sama. Jadi untuk ke bawahnya kita lanjutin jadi 5, 6, 7, 8 sampai ke X2 yaitu 11. 9, 10, 11. Oke, kita tambahin yang P karena kurang, jadi 8. Kemudian perhitungan selanjutnya yaitu mencari Y. Di sini Y-nya kita akan memasukkan dengan yang ada pada Y1, yaitu 5. Oke. Kemudian untuk ke bawahnya kita pakai rumus yang, karena di sini P-nya min 8 dan min 8-nya itu kurang dari 0, maka kita akan pakai yang ini. Jadi Y sama dengan Y. Kita taruh. Nah, kemudian karena di sini ya P-nya sama dengan 0 dan 0 itu menggunakan rumus yang pertama, yaitu P lebih besar sama dengan 0, maka kita akan menggunakan rumus yang Y sama dengan Y plus 1.
terus Y-nya 5, kemudian plus 1, hasilnya 6. Lalu di sini karena P-nya min 8, jadi kita kembali lagi ke rumus yang ini. Jadi hasilnya tetap 6. Kemudian karena P-nya 0, jadi kita balik lagi ke rumus yang pertama, yaitu Y sama dengan Y plus 1. 9 Y plus 1. Begitupun seterusnya, karena kita akan menentukan Y ini menggunakan perhitungan yang ada pada rumus yang sebelah sini. Jadi tergantung P-nya. Sini P min 8 Y yang sama dengan Y plus 1. 8 ya, kemudian plus 0 sama dengan Y plus 1. Sama dengan Y plus 1. Oke. Selanjutnya kita akan menentukan titik koordinatnya karena sudah mengetahui isi dari X dan Y-nya. Untuk X dan Y pertama yaitu X-nya 3 dan Y-nya 5. X-nya 3, Y-nya 5. Bagian sini kita akan blok menggunakan fill color. Kita pakai warna kuning. Selanjutnya 4, X4 Y 5, kemudian 5 6, 6 7 7, X-nya 7, Y-nya 7. X8 Y 7, 8 Y 7. Kemudian 8 9, 8 8 9, 8 7 8 9 8 7 9 8 10 8. Kemudian yang terakhir yaitu X-nya 11 dan Y-nya 9. 11 Y-nya 9. Kemudian kita akan menggunakan garis. Kita akan tarik lurus garisnya dari ujung titik X3 sampai ke ujung
Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian untuk perhitungan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saat ini kita akan masuk ke tahap pemrograman. Pada kali ini kita akan menggunakan pipep.js sebagai library JavaScript untuk menggambarkan grafik Branson-Ham dengan bahasa pemrograman JavaScript. Untuk saat ini, variabel penampung sama dengan yang sudah kita bahas di Excel sebelumnya. Kita menggunakan X1, Y1, X2, dan juga Y2. Namun, berbeda dengan variabel value yang sebelumnya, di sini saya melakukan kelipatan 10 dari value yang kita hitung sebelumnya di Excel. Yang mana jika teman-teman mengetahuinya, sebelumnya kita menggunakan X1 yaitu 3, Y1 adalah 5, X2 adalah 11, dan Y2 adalah 9. Nah, jika hal ini kita lakukan pada program kali ini, akan terdapat garis kecil di sini, yang mana ini merupakan garis Branson-Ham itu sendiri, dan ini tidak cukup dapat kita lihat jelas, maka daripada itu melipatkan menjadi kelipatan 10 merupakan pilihan yang tepat agar garis tersebut dapat kita lihat dengan jelas. Oke, masuk ke fungsi setup. Di fungsi setup ini sendiri kita akan membuat kanvas dengan lebar 400 dan juga tinggi 400. Yang mana kanvas ini dapat teman-teman lihat di bagian preview ini, lebar dan tinggi pada preview kanan ini ya adalah memiliki lebar 400 dan juga tinggi 400. Nah, lalu selanjutnya kita akan mulai menggambar isi dari kanvas tersebut. Yang pertama-tama tidak lupa kita tambahkan background yang berisi 220, yang mana 220 ini merupakan perwakilan atau mewakili warna dari abu-abu itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya kita akan mengset stroke weight. Nah, stroke weight ini untuk apa? Stroke weight ini sendiri adalah untuk mengatur lebar dari garis Branson-Ham yang akan kita buat nanti. Nah, jika teman-teman lihat kursor yang ada pada video ini, nah ini merupakan garis Branson-Ham dengan lebar garis yaitu 2. Nah, selanjutnya kita akan memberikan warna pada garis Branson-Ham ini, yaitu dengan menggunakan stroke yang mana terdapat value 0. Nah, angka 0 ini sendiri adalah mewakili warna hitam itu sendiri. Lalu selanjutnya kita akan mulai menggambar garis dengan algoritma Branson-Ham, tentunya dengan rumus Branson-Ham itu sendiri. Kita tentunya sama dengan Excel sebelumnya, kita memiliki DX, DY, D, dan juga Y itu sendiri. Untuk DX-nya itu sendiri merupakan X2 kurangi X1, untuk D-nya adalah Y2 kurangi Y1, dan untuk D-nya 2 dikali DY dikurangi DX. Dan untuk variabel Y-nya sama dengan Y1. Nah, kita sekarang akan masuk ke dalam tahap looping. Pada bagian ini, perulangan for digunakan untuk menggambar garis dari titik X1, Y1 ke titik X2, Y2 menggunakan algoritma Branson-Ham. Variabel X digunakan sebagai variabel kontrol perulangan yang dimulai dari X1 dan diinkremen satu persatu hingga mencapai X2. Pada setiap iterasi, fungsi poin X, Y ini digunakan sebagai variabel kontrol perulangan untuk menggambar sebuah titik pada koordinat X dan juga Y. Nah, atau lebih tepatnya, XY ini merupakan perwakilan dari X titik awal dan juga Y titik akhir. Lalu, selanjutnya, if D kurang D lebih dari 0. Nah, pada bagian ini sendiri, pada bagian fungsi ini sendiri, pada bagian if ini sendiri, D lebih dari 0, lalu buka kurung Y increment dan juga D decrement sama dengan 2 kali DX. Ini merupakan baris kode untuk memeriksa apakah nilai keputusan D lebih besar dari 0. Jika iya, maka koordinat Y akan dinaikkan satu tingkat dan nilai keputusan dikurangi dengan 2 kali perbedaan koordinat X. Nah, untuk D tambah sama dengan 2 dikali DY adalah untuk menambahkan nilai keputusan dengan 2 kali perbedaan koordinat Y. Langkah ini dilakukan setiap iterasi dalam for loop untuk memperbarui nilai keputusan.
Nah, loop for akan berlanjut hingga semua piksel pada garis dari titik awal ke titik akhir telah digambar. Nah, lalu berikutnya, di sini saya menggambarkan koordinat sistem CNC beserta angka di dalamnya. Nah, bagi teman-teman yang tidak mengetahui koordinat sistem CNC itu sendiri, nah kurang lebih jika kita tidak menggunakan koordinat sistem CNC, kita akan cukup sulit untuk mengetahui bahwa garis ini sudah mencapai angka berapa, sehingga kita sulit untuk memperhitungkan garis berdasarkan ini. Maka daripada itu, saya menambahkan fitur koordinat sistem CNC ini beserta angka di dalamnya dan juga garis-garis di dalamnya. Yang pertama-tama tentunya stroke weight atau lebar dari setiap garis CNC ini yaitu 1, lalu stroke-nya 200. Nah, stroke ini merupakan perwakilan dari warna, yang mana berbeda dengan warna sebelumnya. Jika sebelumnya kita stroke-nya adalah hitam, benar-benar hitam pekat, di sini kita melakukan pewarnaan abu-abu yang diwakili oleh angka 200. Lalu kita mengatur text size menjadi 10, yang mana ukuran dari teks angka di sini adalah 10. Nah, lalu di sini terdapat perulangan juga. Untuk perulangan yang pertama, di sini perulangan yang pertama, nah seperti teman-teman lihat, perulangan yang pertama kita akan melakukan perulangan garis dan juga angka di dalamnya, yang mana untuk garisnya secara vertikal dan juga angkanya secara vertikal. Maaf, untuk angkanya adalah horizontal. Nah, untuk garisnya dari atas sampai bawah dan untuk angkanya dari kiri sampai kanan. Nah, lalu untuk for berikutnya kita akan membuat garis dari kiri ke kanan dan lalu angka dari atas ke bawah. Sehingga seperti yang teman-teman lihat, terciptalah koordinat sistem CNC beserta angka di dalamnya. Nah, semoga sampai saat ini pembahasan sudah selesai dan semoga teman-teman dapat senantiasa mengerti dari apa yang sudah kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.